Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Fadilah dari kelas 12C. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan yogurt. Dan kita akan mengetahui ada apa sih dengan bioteknologi yang bekerja di dalam yogurt tersebut. Yogurt merupakan produk susu fermentasi yang mengandung bakteri yang dapat meningkatkan keseimbangan mikroflora usus sehingga dapat melancarkan pencernaan manusia. Pada umumnya, yogurt diproduksi menggunakan bahan baku susu sapi. Pasti banyak sekali kan dari kalian yang menyukai olahan susu ini karena rasa asam yang unik dan olahan susu yang kental. Tapi sudahkah kalian tahu bagaimana yogurt bisa terbentuk? Yang awalnya hanya cairan susu biasa menjadi cairan kental dan sedikit asam. Tetapi ini bukan susu busuk ya. Dalam bioteknologi terbentuk menjadi dua macam, yaitu konvensional dan modern. Teknik konvensional bisa disebut teknik tradisional. Salah satunya hal yang selalu kita dengar yaitu fermentasi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana mengolah suatu produk dengan menggunakan teknik fermentasi. Hal pertama yang perlu dilakukan dalam pembuatan yogurt adalah mencari bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat yogurt ini. Hal pertama, kita membutuhkan plain yogurt atau yogurt yang masih tawar. Hal ini dikarenakan kita membutuhkan bibit yogurt atau yang bisa disebut bakteri yang terkandung di dalamnya. Kemudian, kita harus menggunakan susu UHT atau susu tawar. Setelah semua bahan telah didapatkan, kita bisa menuangkan sebanyak 300-700 ml atau lebih jika diperlukan. Tapi di sini saya akan menuangkan 300 ml saja. Selanjutnya, panaskan susu yang telah dituang dengan api sedang dan jangan sampai mendidih. Lalu, aduk susunya sampai panasnya merata. Kira-kira kita membutuhkan waktu selama 5 menit untuk memanaskan susu tersebut. Atau jika menggunakan termometer, suhunya bisa sampai 70-80 derajat. Setelah panasnya merata, pindahkan susu ke wadah lain untuk mempermudah proses selanjutnya. Lalu, ambil yogurt plain yang telah kita siapkan tadi dan masukkan 1 sendok yogurt plain tersebut ke dalam susu yang sudah tidak terlalu panas. Lalu, aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, siapkan wadah kedap panas untuk menyimpan susu yang telah dicampur bersama dengan yogurt agar suhu pada susu tetap terjaga stabil. Simpan wadah tersebut dan tutup dengan kain. Kita diamkan selama 12-18 jam. Setelah 18 jam, kita buka wadah tersebut dan lihat apa yang sudah terjadi susu setelah difermentasi. Di sini, keadaan susu telah mengental dan memiliki rasa yang tidak terlalu asam. Dalam proses ini, kita dapat mengetahui proses fermentasi berlangsung. Fermentasi atau fermentation atau peragian adalah proses produksi energi dalam sel dengan keadaan anaerobik tanpa oksigen yang menghasilkan perubahan biokimia organik melalui aksi enzim. Fermentasi adalah suatu bentuk respirasi anaerobik secara umum, tetapi ada definisi yang lebih tepat yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik tanpa kehadiran aseptor elektron eksternal atau bisa disebut tanpa oksigen. Yogurt dibuat dengan memasukkan bakteri spesifik ke dalam susu di bawah temperatur yang dikontrol. Bakteri merombak gula pada susu dan melepaskan asam laktat sebagai produk sisa. Keasaman meningkat menyebabkan pH 4-5, menyebabkan protein susu untuk membuatnya padat. Reaksi dalam fermentasi berbeda-beda, tergantung pada jenis gula yang digunakan dan produk yang dihasilkan. Secara singkat, glukosa atau C6H12O6 yang merupakan gula paling sederhana melalui fermentasi akan menghasilkan etanol. Itulah penjelasan mengapa proses fermentasi ini berbeda dengan proses yang menyebabkan makanan basi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.